Siap. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Nah, sekarang Ibu akan mengabsen dulu ya. Apa semuanya hadir hari ini? Satu orang nggak hadir. Siapa? Fazil nggak hadir. Kenapa nggak hadir Fazil? Sakit ya. Semoga cepat sehat kembali dia ya. Ahmad Farida. Ahmad Dahri. Alfan Syakir. Seperti biasa kan, Ibu akan memeriksa kerapian pakaian dulu hari ini. Alhamdulillah ya, semua berpakaian rapi ya hari ini ya. Nah, pastikan posisi duduk sudah sesuai. Kira-kira sudah sesuai? Sudah, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berbagi sedikit pengalaman pertemuan yang telah lalu. Di materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang toharah ya. Pertama kita mempelajari pengertian toharah, kemudian membedakan antara hadas dan najis. Kemudian apa lagi? Kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi per kelompoknya dalam menceritakan contoh-contoh najis dalam kehidupan sehari-hari dan cara mensucikannya. Kemudian yang terakhir kita ada melakukan praktik wudhu. Nah hari ini materi kita masih sama, cuma bedanya hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara bersuci dari hadas besar. Materi kita hari ini ada kaitannya dengan materi yang telah lalu, yaitu masalah materi bab toharah. Nah sekarang Ibu akan memotivasi kalian dengan memutar video pendek tentang azab orang yang tidak mandi wajib. Nah, semoga dengan setelah menonton video ini akan memotivasi kita untuk lebih menerapkan lagi perilaku hidup bersih dengan cara bersuci dari hadas besar. Seperti itu ya. Silahkan videonya disimak ya. Nah singkat cerita, ketika kubur baru setelah sudah digali, binatang itu kemudian muncul lagi di tempat itu dan peristiwa yang sama terjadi. Binatang itu bahkan tidak akan tidak mau pindah sama sekali dari tempat itu dan tempat itu ada di bumi. Berdasarkan tayangan video tadi, apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang mandi wajib. Nah, seperti yang diceritakan di dalam video tadi, apa azab yang didapatkan dia tidak bersuci dari hadas besar? Itu siksaannya di dalam kubur. Kenapa dia bisa disiksa di dalam kubur? Karena tidak melakukan mandi wajib, dia tidak bersuci dari hadas besar. Karena kita sudah mempelajari bab ini, maka kedepannya kita akan lebih memahami ya tentang tata cara bersuci dari hadas besar dan kalian akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya, agar ibadahnya tidak akan sia-sia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui metode diskusi, peserta didik mampu menceritakan keadaan yang menyebabkan seseorang berhadas besar dan cara mensucikannya dengan menggunakan kata-kata sendiri secara lugas dan tegas ya. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui metode praktik, peserta didik mampu mempraktikkan tata cara toharah atau bersuci dari hadas besar. Teknik penilaian kita hari ini adalah tes formatif dengan teknik penilaian kinerja atau praktik ya. Jadi kemudian setelah pertemuan kita selesai nanti, kalian juga akan mengerjakan tes sumatif untuk mengukur pencapaian pembelajaran pada bab ini di pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Bentuk 4 kelompok, setiap kelompok nantinya akan bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran hari ini.
Sudah ya? Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Jadi setiap kelompok akan mendapatkan 1 lembar LKPD untuk kegiatan kita hari ini ya. Nih ya, kelompok ini 1 LKPD-nya. Nah, siswa-siswa Ibu semuanya, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian hadas besar dan kaitannya dengan ibadah sholat kita ya. Jadi hadas itu dia berasal dari bahasa Arab, hadas. Ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadas itu adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat. Ya, benar sekali. Macam-macam hadas besar. Yang pertama seperti junub, keluar mani, haid, nifas, wiladah. Nah, cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Mandi wajib atau mandi besar dilakukan dengan cara niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Sekarang Ibu akan memutar video tentang tata cara bersuci dari hadas besar. Silakan saksikan videonya dengan seksama ya, diperhatikan baik-baik secara detail. Karena nanti setelah kalian menyaksikan video, kalian akan menyimpulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembuka salat adalah bersuci. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Cara menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu. Artinya, dan jika kalian junub maka mandilah. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6. Apabila tidak terpenuhi dengan baik, orang yang mandi besar kemudian melaksanakan sholatnya bisa menjadi tidak sah. Apabila terdapat bagian tubuh yang belum terkena air walaupun sedikit, mandi besar yang sudah dilakukan belum sah. Arti C. Bagian depan dan belakang telinga. D. Selangkangan kedua paha menghilangkan kotoran. I. Wudhu sebelum mandi atau wudhu di tengah-tengah mandi berlangsung atau setelahnya. J. Meneliti ikatan-ikatan tubuh yang dikhawatirkan air tidak bisa sampai kepadanya. K. Menyela-nyela rambut. L. Menggosok-gosok anggota tubuh. N. Mendahulukan bagian kanan. N. Mengulangi 3 kali basuhan. O. Berturut-turut. T. Demikianlah penjelasan singkat tentang mandi besar. Semoga bermanfaat. Nah, kalian sudah menyaksikan video tadi ya. Nah, sekarang saatnya kalian menyimpulkan tayangan video tadi dengan cara berdiskusi dalam kelompok. Ya, ada waktu sekitar 5 menit. Nanti setelah berdiskusi kalian akan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Nah, sekarang waktunya sudah habis. Silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya, biar bisa ditanggapi oleh kelompok lain. Mungkin kalau ada penambahan dari kelompok lain nanti bisa ditambahkan, atau ada kekurangan, atau ada kekeliruan, bisa ikut saling berdiskusi ya. Kami dari kelompok Palestina. Anggota kelompok Naufal, Asyraf, Wali, Aidil, Azrul Nazriki. 1. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi jahabat. Mandi janabat, junub. A. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. B. Menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. C. Basahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada yang ingin ditambahkan tidak dari kelompok Palestina ini? Tidak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Palestina sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar jika dihafal
maka bacaannya sebagai berikut. A. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika lafaz niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Hamas ya. Nah, sekarang Ibu akan mendemonstrasikan kembali materi tata cara bersuci dari hadas besar. Ya, melalui tayangan poster ini. Coba kalian perhatikan layar. Ini kan tata cara bersuci dari hadas besar. Yang pertama, mencuci dulu dia. Mencuci dulu tangan sebanyak 3 kali. Tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Yang kedua, membersihkan kemaluan menggunakan tangan kiri. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang keempat, berwudu seperti ketika hendak sholat. Kemudian yang kelima, niat disertai dengan siraman air pertama ke bagian tubuh. Kemudian yang keenam, meratakan air ke seluruh tubuh, bukan tangan, ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketujuh, meneliti lipatan tubuh yang tidak terkena air. Yang kedelapan, menyela rambut nih, begini buat. Jangan asal gini-gini aja, dia harus digosok-gosok rambutnya, di sela-sela rambutnya. Kemudian menggosok-gosok anggota tubuh, gosok semua tuh. Karena dengan menggosok, maka airnya akan merata ke seluruh tubuh. Yang ke-10, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Misalnya kan kita mandi dulu sebelah ini, dulu sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri, seperti itu. Nah, dari sini kalian harus tahu mana sunnah, mana rukun. Ya. Kira-kira yang mana sunnah di sini? Yang sunnah 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Yang rukun 5 dan 6, yaitu niat saat pertama terkena air, siraman pertama ke tubuh, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh. Itu yang rukunnya. Yang lain sunnah, seperti itu. Bu melihat udah pada bosan nih, udah pada jenuh. Ayo kita melakukan ice breaking dulu dengan dance penguin. Sekarang untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan melemparkan beberapa pertanyaan. Apa pengertian dari hadas besar? Membersihkan seluruh tubuh. Oke, Azrul Nazriki menjawab membersihkan seluruh tubuh. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke. Besar adalah keadaan di mana seseorang harus menjalani mandi besar atau mandi junub karena telah melakukan tindakan yang membatalkan wudhu atau menjadikan seseorang berada dalam keadaan hadas. Hadas besar dapat terjadi karena beberapa hal seperti hubungan intim, mimpi basah, keluar sperma karena alasan lain, haid, nifas, atau melahirkan. Bagus sekali ya pemahaman Muttaqin Nuri Fahman. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk dia. Ya, luar biasa pemahamannya ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara bersuci dari hadas besar? Jika kita dalam keadaan berhadas besar tetapi tidak ada air, bagaimana cara kita bersuci? Tayamum, betul sekali. Apa hubungan antara keadaan berhadas besar dengan sholat? Hubungannya, kaitannya hadas besar dengan sholat. Jika keadaan tubuh kita berhadas, kita tidak diterima salat, beribadah kepada Allah. Tidak diterima. Berarti hubungannya itu kita harus bersuci dulu kan? Tangan dulu untuk Muttaqin Nuri Fahman ya. Dia cepat dalam menjawab ya. Jika kita berhadas,
Kalau kita salat, sembahyang kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul sekali ya. Karena kalau kita dalam keadaan berhadas tanpa bersuci, maka ibadah yang kita kerjakan akan sia-sia, tidak diterima oleh Allah ya. Saatnya kita akan mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas besar. Walaupun kita hanya simulasi praktek di dalam kelas, tetapi ibu akan menilai dengan teknik penilaian kinerja ya. Jadi tahap-tahap itu sudah sesuai atau tidak yang akan kalian praktekkan nanti. Ini alat atau media yang akan kita gunakan untuk mandi ya. Oke, siapa yang pertama untuk maju ke depan? Oke, Nuri Fahman dulu. Silakan Nuri Fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menampilkan tata cara mandi wajib. Dalam mandi wajib kita berhadas besar seperti junub atau haid dan wiladah. Tata cara mandinya dengan mengambil air dan pada saat air terkena tubuh kita berniat. Niatnya seperti nawaitu usla irafil hadasi akbari fardan lillahi ta'ala. Saya berniat menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Saat kita berniat, itu sesudah basuhan air pertama yang sudah terkena tubuh. Kita harus mendahulukan yang kanan untuk membersihkan tubuh kita dari hadas besar. Seperti mengambil air dan menyuci tangan. Di selah-selah jangan terlupakan. Karena jika tidak terkena air pada selah-selah tersebut, sama saja kita tidak sah mandi wajibnya. Ambil airnya jangan yang tercampur dengan sabun. Kita harus yang bersih. Kita ambil airnya dan membasuh tangan. Kita mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kita mengambil dan membasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan tidak ada yang terlupakan ya. Kita harus meratakan air tersebut di seluruh badan kita, tubuh kita. Kita menyela-nyela tangan atau selah-selah yang mungkin tidak terkena air. Jika ada kotoran di dalam kuku yang menghalang air masuk ke dalam kuku, itu kita tidak sah mandi wajibnya. Begitu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu panggil Hadi Nurdiansyah. Silakan Hadi. Nah, tidak terasa sudah tiba di penghujung pembelajaran kita. Seperti biasa, di setiap akhir pembelajaran, kita akan merangkum pembelajaran kita hari ini bersama-sama. Nah, kita tinjau kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Tentang bersuci dari hadas besar. Iya, itu pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Jadi kita telah memahami bahwa keadaan yang dapat menyebabkan seseorang berhadas besar itu adalah seperti junub, haid, nifas, keluar mani, dan cara mensucikannya itu dengan cara mandi wajib. Apa yang dimaksud dengan mandi wajib? Yaitu mandi yang disertai dengan niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Seperti itu. Jadi kita juga telah memahami bahwa penting sekali menjaga kesucian diri kita, terutama melaksanakan ibadah sholat. Sekarang saatnya untuk melakukan refleksi. Silahkan diisi refleksinya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bab selanjutnya. Pastikan untuk mempersiapkan diri dan membaca materi sebelum pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan ini, Ibu ingin memberikan pesan kepada kalian semua. Terima kasih telah menjadi bagian dari pembelajaran hari ini. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju pengetahuan adalah sebuah prestasi. Jadi tetap semangat. Sekarang mari kita tutup kegiatan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.